Para sahabat tani sekalian, menjelang panen, pernahkah kita melihat bulir padi yang kita tanam menyerupai popcorn kuning atau bulir padi seperti meletus dan diselimuti kumpulan kuning yang bertepung? Penyakit padi tersebut adalah Ustilago atau jamur oncom, dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai jamur ini. Untuk itu silakan simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Namun sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mensubscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan menjadi sumber edukasi bagi para petani. Para sahabat tani sekalian, Ustilago atau jamur oncom yaitu penyakit yang disebabkan oleh serangan jamur yang pemicunya adalah penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan dan mempunyai kelembapan tinggi. Penyakit ini hanya menyerang beberapa bulir padi dalam satu malai. Meskipun masih bisa dipanen, namun biasanya bulir padi yang dipenuhi spora kuning ini membuat hasil panen menjadi kotor dan menurunkan produktivitas tanaman. Secara teknis, ada 4 hal yang menjadi penyebab jamur Ustilago atau jamur oncom ini. Yang pertama, curah hujan tinggi, kondisi yang lembab dan kurangnya sinar matahari. Yang kedua adalah karena varietas padi yang memiliki kulit tipis. Pada beberapa jenis padi memang memiliki kulit yang tipis. Hal ini mengakibatkan kulit padi mudah pecah, dan apabila pecah akan kemasukan air dan menyebabkan terbentuknya jamur Ustilago. Yang ketiga, karena terlalu banyak menggunakan pupuk nitrogen atau urea. Dan keempat, apabila kondisi tanaman terlalu subur dan terlalu lebat daunnya, maka tanaman akan kesulitan mendapatkan sinar matahari dan mengakibatkan keadaan lingkungan menjadi lembab, dan kondisi inilah yang memicu terjadinya timbulnya jamur oncom atau Ustilago pada tanaman padi. Para sahabat tani sekalian, adapun pencegahan yang dapat dilakukan dalam pengendalian jamur Ustilago ini dapat dilakukan dengan cara misalnya penggunaan pupuk kimia nitrogen secara berimbang dan tidak berlebihan. Dan pada beberapa video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai pemupukan berimbang ini. Selanjutnya, mengatur jarak tanam agar tidak terlalu rapat dan lakukan penyemprotan fungisida agar serangan tidak menyebar. Dan fungisida yang dapat digunakan misalnya Delsen, Topsin, dan Daconil dan lain-lain. Atau jika tidak terlalu banyak, bisa dilakukan pemetikan malai yang terinfeksi jamur Ustilago secara manual. Dan jika ditemukan tanaman padi yang terserang jamur Ustilago, sebaiknya petani membuang bulir padi yang terserang Ustilago agar tidak menyebar ke bulir-bulir yang lain. Cara yang paling ampuh adalah dengan pemberian unsur kalsium. Unsur kalsium dapat mencegah terjadinya jamur oncom. Pupuk yang mengandung unsur kalsium diantaranya misalnya dolomit, kalsium, dan karbonat. Para sahabat tani sekalian, dalam beberapa banyak kasus penyakit jamur padi, jamur Ustilago ini dianggap sebagai pembawa berkah. Terlepas dari benar atau tidaknya, maka jamur ini biasanya menandakan bahwa tanaman padi petani yang terkena jamur ini akan mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan secara tonasenya. Namun hal ini belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Para sahabat tani sekalian, itulah pembahasan mengenai jamur oncom atau Ustilago, penyebab dan cara pengendaliannya. Dan karena jamur ini akan mengurangi produktivitas, maka sebaiknya pengendalian jamur ini dilakukan secepat mungkin ketika ditemukan gejalanya. Dan demikian, semoga video singkat ini dapat menambah wawasan bagi kita semua dalam melakukan pengendalian penyakit sasaran dalam budidaya tanaman padi. Dan apabila ada hal-hal yang masih perlu dibahas, silakan sharing pada kolom komentar.